Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Nah, kalau ibu bilang apa kabar hari ini, kalian menjawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, kita coba sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pelajaran, ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Bella, Hadir. Tony, Hadir. Vita, Hadir. Teguh. Hadir. Oke, berangkat semua ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Ada yang masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Organ pencernaan. Iya, organ pencernaan. Minggu lalu kita membahas tentang organ pencernaan. Oke, apa yang terdapat di organ pencernaan itu? Mulut, lambung, usus. Benar. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang tema 3, yaitu tentang makanan sehat dengan subtema 1, yaitu bagaimana tubuh mengolah makanan. Nah, pada pertemuan hari ini, Ibu berharap anak-anak dapat menjelaskan organ-organ pencernaan dan dapat menjelaskan fungsi dari organ-organ pencernaan itu. Oke, bisa ya? Bisa, Buki. Nah, oke, Ibu ada pantun nih untuk kalian agar lebih semangat dalam belajar. Oke, dengarkan ya. Bunga mawar tumbuh marimbun, jatuh kelopak di atas batu. Jadilah siswa yang selalu tekun agar prestasimu nomor 1. Nah, semuanya kita tadi sudah belajar tentang organ-organ pencernaan. Dari materi tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau ada materi yang kurang jelas? Ada yang ingin bertanya? Jika tidak, Ibu yang bertanya ya. Apa yang terjadi jika kita tidak mengunyah makanan dengan benar? Dapat menyebabkan beban kerja lambung meningkat, memicu gangguan pencernaan seperti kambung, begah, atau asam lambung naik, Bu. Jadi, sistem pencernaan adalah kerjasama serangkaian organ seperti mulut, lambung, usus yang mengubah makanan menjadi nutrisi melalui proses mekanisme dan kimiawi. Proses ini bertujuan memecah makanan menjadi molekul kecil agar dapat diserap tubuh untuk energi, perbaikan sel, dan pertumbuhan. Nah, jadi seperti itu ya kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Pagi hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Setelah mempelajari materi ini, Ibu berharap kalian memahami cara perkembangbiakan makhluk hidup. Untuk pelajaran hari ini, Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok kecil ya. Kelompok pertama akan membahas tentang perkembangbiakan secara generatif, dan kelompok kedua akan membahas tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Silakan kalian diskusikan tentang pengertian, pembagian, dan contoh-contoh dari perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Silakan kalian berdiskusi mengenai materi yang Ibu berikan di kelompok kalian ya anak-anak. Nanti Ibu akan meminta satu perwakilan dari kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, kalian bisa memulai diskusi di kelompok masing-masing. Ibu beri waktu 15 menit untuk diskusi. Baik, kelompok 1, apakah kalian mengerti dengan materi yang Ibu berikan? Mengerti, Bu. Kalau begitu, silakan lanjutkan diskusi kalian. Untuk kelompok 2, apakah kalian mengerti perkembangbiakan secara vegetatif? Mengerti, Bu. Baik, silakan lanjutkan diskusi kalian. Baik anak-anak, waktu kalian untuk berdiskusi sudah habis ya. Untuk perwakilan dari masing-masing kelompok, silakan bersiap-siap untuk presentasi ke depan kelas. Silakan untuk perwakilan dari kelompok 1 untuk presentasi di depan kelas. Wah, hasil diskusi dari kelompok 1 sudah tepat ya. Ayo berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 atas kerja kerasnya. Baik, selanjutnya silakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Tepat sekali hasil diskusi kalian dari kelompok 2. Ayo beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, berdasarkan hasil diskusi kalian tadi, apakah kalian tahu tujuan dari makhluk hidup untuk berkembang biak? Untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Iya, tepat sekali. Ayo bertepuk tangan untuk teman kalian yang sudah menjawab. Baik, dari hasil presentasi kelompok 1 dan 2, apakah ada pertanyaan mengenai perkembangbiakan makhluk hidup? Bu, apabila salah satu hewan tidak bisa berkembang biak, apa yang akan terjadi? Wah, pertanyaan yang bagus sekali. Apakah salah satu dari kalian ada yang bisa bantu Ibu untuk menjawabnya? Jika ada, jika kalian tahu, silakan acungkan tangan kalian. Saya, Bu, jika hewan tidak bisa berkembang biak, maka spesies hewan tersebut bisa punah, Bu. Tepat sekali, jika hewan tersebut punah, apakah ada dampak yang terjadi?
mungkin akan berdampak pada ekosistem, Bu. Benar sekali, jika salah satu hewan di sebuah ekosistem punah, maka hal tersebut akan berdampak pada keseimbangan dari ekosistem tersebut. Baik, sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini, Ibu akan mengevaluasi proses diskusi kalian dan merangkum hasil diskusi kalian. Secara umum, proses diskusi yang sudah kalian lakukan sudah bagus. Tetap semangat dan tingkatkan terus ya anak-anak. Untuk hasil diskusi pada pagi hari ini yaitu makhluk hidup berkembang biak dengan dua cara, yaitu cara generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan secara seksual atau generatif juga sering dinamai sebagai perkembangbiakan secara kawin, di mana sel kelamin jantan atau spermatozoid bertemu dengan sel kelamin betina atau sel telur. Nah, perkembangan generatif dibagi menjadi 3 nih anak-anak, yaitu yang pertama ada ovipar, yang kedua ada vivipar, yang ketiga ada ovovivipar. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif pada umumnya terjadi pada hewan tingkat rendah, yaitu hewan yang tidak memiliki tubuh dengan struktur yang sempurna. Contohnya yaitu tunas, fragmentasi, dan membelah diri.